update, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Di gudang update kali ini masih ramai membicarakan tentang banyak pengasuh di salah satu pondok pesantren yang ada di Indonesia yang melakukan tindakan asusila atau melakukan tindakan yang tidak terpuji sebagaimana mestinya. Beliau adalah seorang ustadz, seorang guru ngaji yang harusnya mendidik dan mencontoh para santri dan juga santriwatinya. Kali ini ada nama Muhammad Subji Al-Sani atau yang lebih akrab disapa Mas Beci, kini tengah menjadi sorotan publik. Mas Beci merupakan seorang buronan polisi karena kasus pencabulan santriwati di Pondok Pesantren Sidikiyah Kecamatan Ploso, Jombang yang diasuh oleh ayahnya sendiri yaitu Kiai Muhammad Muhtar Mukti. Sebelumnya Mas Beci ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak Januari 2022 lalu karena selalu menghindar dari panggilan kepolisian. Namun, Mas Beci yang menjadi tersangka kasus pencabulan tersebut kini sudah menyerahkan diri di depan Ponpes Sidikiyah kediaman Kiai Jombang. Pihak kepolisian membeberkan sejumlah barang bukti kasus pencabulan santriwati yang menjerat Muhammad Subji Azal Sani atau Mas Beci 42 tahun. Barang bukti yang disita adalah berupa jilbab, rok panjang, serta seragam milik santriwati. Barang bukti 2 rok panjang, 2 jilbab, 2 setelan seragam, 1 kaos, dan 3 lembar surat pemberhentian sebagai murid IMP dan MQ. Kata Ramadan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, hari Jumat 8 Juli 2022 lalu. Ramadan menyebut Mas Beci diduga telah mencabuli sebanyak 5 orang santriwati di ponpes milik ayahnya tersebut. Bahkan ada santri yang dicabuli berkali-kali oleh putra Kiai tersebut. Ramadan menjelaskan salah satu korban dicabuli di Gubuk Cokro Kembang yang terletak di kawasan pesantren Cinta Tanah Air, Kabupaten Jombang pada Mei 2017 lalu. Pihak penyidik pun telah memeriksa 36 saksi dan 8 orang saksi ahli. 8 saksi ahli tersebut yakni 3 saksi ahli pidana, 3 ahli kedokteran, dan 2 ahli psikologi tuturnya. Sebelumnya, kasus pencabulan yang diduga dilakukan Mas Beci terhadap 5 santriwati Pondok Pesantren Sidikiyah Ploso Jombang, Jawa Timur menjadi sorotan publik. Mas Beci yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dijemput paksa pihak kepolisian di Ponpes Sidikiyah. Proses penangkapan tersangka memang berjalan alot. Bahkan, petugas sempat dihadang massa yang terdiri dari santri dan simpatisan Mas Beci. Polisi gabungan Polda Jatim dan Polres Jombang baru berhasil membawa tersangka setelah melalui proses negosiasi hampir 15 jam. Setelah diamankan, Mas Beci langsung diserahkan ke Kejati, Jawa Timur. Dia ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya di daerah Medang untuk selanjutnya diadili di Pengadilan Negeri Surabaya. Kasus yang diduga menjerat Mas Beci terjadi pada 2017 dengan tersangka melakukan perbuatan asusila pada 5 santriwati di kawasan pesantren di Desa Puri Semanding, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Mas Beci sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2020, tetapi yang bersangkutan terus mangkir dari panggilan pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Ia menjadi tersangka kasus asusila terhadap para santriwati di pesantren yang dipimpin ayahnya tersebut. Ia juga sebagai guru di pesantren Sidikiyah Ploso, Kabupaten Jombang. Buntut kasus Mas Beci, Ponpes Sidikiyah Jombang langsung ditinggal para santri. Kementerian Agama mencabut izin operasional Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang seiring adanya dugaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu pengurus terhadap santrinya di lembaga pendidikan tersebut. Menyusul pembekuan operasional lembaga pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenag Jawa Timur memastikan seluruh santri Ponpes Sidikiyah Jombang tetap memperoleh hak belajar. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenag Jatim, Muhammad Asadul Anam, menuturkan para santri bakal diarahkan melanjutkan pendidikan ke tempat lain. Maka dari itu, lanjut Anam, pihaknya bersama Kemenag Kabupaten Jombang melakukan pemetaan terhadap para santri Ponpes Sidikiyah. Kami terus berkomunikasi dengan wali santri, mau mengarahkan atau melanjutkan kemana. Apakah memondok lagi di daerah lain atau menimba ilmu di sekolah umum, ujar Asadul Anam. Anam menjelaskan jumlah seluruh santri di Pondok Pesantren Sidikiyah masih dilakukan pendataan oleh Kemenag Kabupaten Jombang. Pendataan dilakukan karena semenjak adanya kasus itu, sebagian santri sudah pulang, sebagian lain masih berada di sana. Ada orang tua atau wali murid mengambil anaknya pindah ke pondok lain. Kanwil Kemenag Jatim akan terus melakukan monitoring kepada seluruh santri yang masih di pesantren As-Sidikiyah. Selain mencabut izin operasional, Kemenag juga menghentikan sementara bantuan dana pondok pesantren yang dicairkan rutin setiap 1 semester. Asadul Anam menyebut besaran nilai bantuan dana pondok pesantren setara dengan BOS yang diberikan oleh pemerintah pusat sendiri diturunkan langsung atau ditangani oleh pusat. Jumlahnya tidak sampai miliaran, dicairkan setiap 6 bulan, ucap Asadul Anam. Itu salah satu bukti-bukti atau tindakan asusila dari Mas Beci dari Ponpes As-Sidikiyah Jombang. Ada lagi kejadian oknum Ustadz Bejat terungkap di daerah Depok, Jawa Barat.
Dalam kasus ini, sejumlah santriwati di pondok pesantren di kawasan Beji Timur melaporkan pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan sang ustadz beserta kakak kelasnya. Dari pengakuan para santri, kekerasan seksual yang dilakukan sang ustadz sudah berlaku selama setahun belakangan. Tetapi aksi bejat tersebut baru terungkap sepekan lalu saat korban mulai berani bicara untuk melaporkan tindakan sang ustadz. Perwakilan kuasa hukum para korban, Megawati, menyatakan para santri baru bercerita saat libur kegiatan pesantren. Mereka menceritakan ada 11 santri yang sebenarnya jadi korban, tapi hanya 5 yang berani buka suara ke Polda Metro Jaya. Tapi sekarang yang diperiksa baru 3 orang, kata Megawati menjelaskan. Yang 1 orang masih di Bandung dalam kondisi sakit. Parahnya lagi, beberapa santri yang dilecehkan ini sudah tidak punya siapa-siapa alias yatim piatu. Jadi mereka takut karena merasa hutang budi ke pondok pesantren itu karena dapat fasilitas yang gratis. Tutur Megawati kembali. Megawati menjelaskan dia sudah mendengar pengakuan para korban bersama sebagian orang tua yang membuat laporan ke Polda Metro Jaya untuk segera ditindaklanjuti. Setelah membuat laporan, 3 orang santriwati berinisial A, T, dan R diminta keterangan oleh pihak penyidik. Selanjutnya akan dilakukan pengembangan perkara menunggu hasil visum dari rumah sakit. Pihak Polda Metro Jaya mengembangkan kasusnya, dari situ kami lakukan visum. Tapi sampai hari ini visumnya belum keluar. Jadi kami masih menunggu hasil visum dan anak itu sudah cedera, ada yang luka, kata Megawati. Megawati menjelaskan modus si Ustadz cabul untuk melakukan pelecehan pada para korbannya. Para korban diajak sang ustadz untuk masuk ke dalam suatu ruangan dan di sana terjadi pelecehan dan kekerasan seksual. Korban tidak dijanjikan apapun, hanya diancam untuk tidak memberitahu orang tuanya. Kasus tersebut saat ini diselidiki oleh Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasusnya. Pihak pesantren belum dimintai keterangan karena masih fokus kepada laporan korban. Kemudian, ada lagi kejadian di Pondok Pesantren Darul Mutakin, Kecamatan Kuterejo, Kabupaten Mojokerto, yaitu terdakwa Ahmad Muhlis bin Ilyas, 45 tahun, yaitu seorang ustadz yang mencabuli 4 orang santriwatinya di bawah umur. Dan katanya sudah dituntut pidana 15 tahun dan juga denda 1 miliar rupiah. Kemudian ada lagi, di Desa Sukaluyu, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, seorang guru ngaji yang melakukan tindakan pelecehan terhadap murid-muridnya mengakibatkan warga kesal setelah 2 korban santriwati, inisial YY dan juga NN, yang mengaku dicabuli sang ustadz. Sang ustadz menjabat sebagai Ketua Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Sukaluyu, Sekretaris MUI, dan juga Amil Desa Sukaluyu. Baik, teman-teman Gudang Update, itu tadi informasi dari kami mengenai beberapa tindakan asusila yang dilakukan para ustadz atau pengasuh pondok pesantren. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian-kejadian berikutnya dan tolong diperhatikan oleh pemerintah setempat ataupun pemerintah pusat agar siapapun pelaku pencabulan harus dihukum dengan seadil-adilnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jendela informasi untuk kita semuanya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di Gudang Update berikutnya. Terima kasih.